wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima an kurujulin idza jaa Ramadan suman salaho falam yukbar lahu. Bapak Ibu yang saya hormati, para siswa dan para siswi yang mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik, dan tidak lupa saya mengucapkan kepada para guru juga ketua yayasan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih. Dan ibu-ibu juga adik-adik yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan di hari yang ke-24 ya Pak, 24 malam ke-25. Jadi mudah-mudahan tidak lupa. Jadi lebaran insya Allah tinggal 6 hari lagi. Tekengeng hilap boboran banyak ulah kalangkung. Kalau orang kalau saum kelewat itu bisa dikodok, tapi kalau Idul Fitri kelewat nggak bisa dikodok. Makanya nanti takutnya tanggal 29 ketiduran lalu bangun-bangun tanggal 2 Syawal. Nah kenapa? Karena Idul Fitri tahun ini kayaknya kayak seperti study date lagi, karena ada akan ada isbat yang saling menunggu, karena sudah ada yang memutuskan akan hari Jumat dan ada yang memutuskan juga hari Sabtu. Jadi ya Bu, Idul Fitri nu ayeuna mah ada lumayan sapertos tahun 2016, 2015 itu pernah mau Idul Fitri antara hari Rabu dan Kamis, dan sangat luar biasa mengganggu. Mengganggunya apa? Karena begitu akan ada pengumuman itu sangat luar biasa. Naon margi teh hayam rek dipencit sieun teu jadi lebaran. Ari teh dipencit sieun jadi anjingna lebaran. Akhirnya apa? Saat itu semua orang-orang menunggu, kayak menunggu adu penalti lebaran deh. Dan ada kemungkinan tahun sekarang juga agak menarik lagi, dan ternyata ada sebuah penelitian, ada sebuah riset dari sebuah jurnal, British Journal, itu ternyata di Indonesia itu lebaran yang paling menarik di antara lebaran-lebaran yang ada di dunia. Yang pertama adalah apa? Karena seringkali lebaran di Indonesia itu daya tariknya sangat luar biasa. Makanya Bu, kalau di Finlandia, katanya di Denmark, di Spanyol, lebaran teh rame kene di Indonesia. Mata saya cari cinggi dia di soreang, tong ngarian imah di luar negeri. Ramai kene di Indonesia lebaran maupun insya Allah. Dan ternyata Indonesia ini selain menarik katanya, karena apa? Karena Indonesia walaupun menempati peringkat ke-75 negara paling bahagia, tetapi kita tetap jadi negara yang paling religius di dunia. Nah, diantaranya kita ada buka bersama, ada pengajian-pengajian seperti ini, dan ini ternyata dirilis oleh berbagai negara, dan negara kita adalah negara yang paling religius di dunia. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita bertemu. Ustadz juga tidak akan lama karena ngaji wayah kieu mah pabelit ningali Ustadz ge siga channel Elizabeth. Wayah kieu ningali Ustadz nya koneng jo beureum we kita biasana. Dan ada 3 inti dalam proses akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada inti yang harus kita pahami. Karena tidak sedikit orang yang beres bulan Ramadan tapi dia ternyata tidak tahu dia apa. Dia ternyata setelah selesai tetapi dia tidak menjadi seorang pemenang. Jadi orang yang pemenang di bulan Ramadan itu bukan yang juara pertama. Biarin juara pertama orang lain, tapi yang penting kita jadi pemenang. Kenapa? Buat apa juara pertama tapi dia terjadi atau dia tidak jadi pemenang? Karena di dalam teorinya bahwa orang yang berhasil di bulan Ramadan itu adalah pemenang, bukan orang yang pertama kali sampai, bukan. Tapi dia seorang pemenang, walaupun pertama kali sampai, tetapi dia kalau ternyata caranya salah, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sinilah ibu bapak fungsinya deh ya. Ketika kita di bulan Ramadan ini menjadi manusia-manusia yang hebat, maka kita munculkan teori-teori yang akan membuat religius kita menjadi manusia yang luar biasa. Ada 3 poin ya untuk menghadapi akhir bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di 3 poin ini akan menjadi sebuah gambaran bagi kita semuanya. Ustaz ulangi lagi. Jadi nu puasa kayak tilunya ya, 1 aya puasa orai, 2 aya puasa hayam,
anu katilu aya puasa hileud. Teh pangaruh engke nalika urang akhir Ramadan. Kalau puasa ular adalah puasa yang dia melalui proses ya metamorfosis tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dia puasa tapi ternyata begitu dia itu puasa dan ular tidak berubah nama, dia tetap namanya ular. Ular tidak berubah karakter, tetap seperti itu. Ular tidak berubah personalitinya, tetap seperti itu. Itu yang disebut dengan puasa ular. Kalau di dalam bahasa ini Pak, dalam bahasa tasawuf itu namanya puasa al-awam. Orang yang puasa hanya menahan perutnya saja. Orang yang puasa hanya menahan dia itu haus dan dahaganya saja. Padahal ternyata ada proses puasa yang sangat luar biasa. Kalau sekedar nahan haus dan dahaga itu orang awam juga bisa. Nah, maka tinggal orangnya ya, orang mah. Lamun orang rek hoyong panjang umur biasanya puasa, tetapi ular tidak bagus puasanya. Dia hanya sekedar apa? Lapar dan dahaganya saja. Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang yang puasa saat ini. Jadi Rasulullah kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Banyak orang yang puasa tetapi dia hanya lapar dan dahaganya. Ternyata dalam bahasa Arab kalau menggunakan kam itu artinya 70% orang itu puasa begitu. Jadi zaman Rasul sudah menyampaikan 70% upar puasa teh sehariga orai. Seseurah teh siga orai ya teh bu. Gitu luar leor gitu katanya. Dan itu bisa terlihat dari mana? Di akhir bulan Ramadan itu ternyata menurun daya religius manusia menurun. Punten Pak, tinggalnya di masjid seueur keneh senal di mall daripada di masjid. Seueur keneh senal di mana? Di kafe daripada di masjid. Itu artinya dibombardir godaan kita. Kenapa? Karena di akhir Ramadan ini luar biasa. Maka orai mah gitu bu, orai mah lamun yang panjang umur ganti kulit tetapi tidak berubah karakter. Itu disebut dengan puasa awam. Nah, jadi ini yang pertama ini. Jadi perut di sini banyak ahli kesehatan coba diteliti. Tadi ada sebuah surat kabar ya tadi pagi yang menulis ternyata orang yang puasa dan dia ternyata bisa melakukan puasa selama 30 hari itu ternyata bisa membersihkan sel-sel yang rusak selama 365 hari. Jadi sel-sel yang rusak itu dibetulkan. Makanya kenapa? Karena di sini ada sel-sel kanker, kemudian sel-sel diabetes yang itu muncul dalam 1 tahun. Dan ketika dia mengosongkan perut itu ternyata bakal dirubah dan diganti oleh Allah dengan sel yang bagus. Ya, coba diteliti di dia secara ahli kesehatan. Dan ternyata ibu bapak di salah satu jurnal itu ternyata ada orang yang dia punya kanker sudah stadium 4 itu kemudian dia melakukan 3 poin. 1, baca Quran 1 hari 1 juz. Yang kedua dia puasa Daud. Kemudian yang ketiga dia tahajud. Ternyata kanker stadium 4 itu berubah dan dia mulai berubah. Dan alhamdulillah orang ini sudah ikut dengan saya pengajian. Kankernya stadium 4, dia melakukan 3 teori tadi dan ternyata dia berhasil. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Kata dokter mengatakan ternyata kanker itu bisa turun ataupun dayanya itu buat apa selnya itu ternyata dengan cara fasting, yaitu mengosongkan perut, dan ternyata itu efeknya luar biasa. Ini salah satu diantara kenapa kita tidak boleh puasa hanya sekedar untuk menahan aja, karena ada efek yang sangat luar biasa. Coba neng punten neng ya nudi dia tabu sabaraha sok kadang laparna bisa sok tabu sabaraha tabu sabaraha tabu 1, tabu 2 na beda-beda itu pan puasanya teh bareng gitu. Ada yang biasanya tabu berapa, jam berapa? Tabu 2, ya berarti ini masih kuat kan? Jam segini masih bagus ya. Biasanya tabu 1, tabu 2. Tete disebutnya golden fasting, di mana sel-sel yang rusak ataupun sel-sel ataupun yang busuk itu sedang dimakan, dan itu ternyata hebat sekali. Dan Rasul mengatakan apabila terjadi golden fasting maka doa orang itu diijabah oleh Allah. Puncak lapar orang itu doanya dijabah oleh Allah. Maka nuju puncak lapar ngadoa ka Allah diijabah Pak. Nuju sae pisan. Ibu ngadoa naon wae tinggalnya ya. Ngadoa naon wae diijabah ku Allah. Kenapa? Karena puncak ini lagi hebat sekali. Lamun ustaz mah biasanya jam sakieu nuju puncak lapar teh. Maka pengajian dia teh tiasa lami Pak nuju puncak lapar ieu teh. Tabu sabaraha biasanya tabu petangah 11, dugi ka tabu 11. Maka pengajianna tong langguk di tabu setengah 11. Tabu 11 naon margina nuju puncakna sabab ningal jamaah ge teh siga kurupuk banyur. Nah, menuju puncaknya luar biasa. Dan ini golden fasting, dan itu sangat hebat sekali. Jadi puasa ular itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada puasa ayam.
Ayam itu kalau dia lagi puasa, itu dia berhenti makan, berhenti minum, dan ayam ada lebih, dia menutup telinganya begini. Tinggal ayam lalu menuju nyileng kita. Kemudian ayam lagi nyileng, ini matanya begini. Semua indranya ditutup oleh ayam ketika dia puasa. Kenapa? Karena kalau ayam dia lagi mengeram, lalu dia berhubungan dengan jantan, itu biasanya telurnya akan cacing cala. Sinom nanti pak lamun anu disingleun mah soal cacing calang. Makanya ayam kalau lagi mengeram tidak boleh turun, karena kalau dia berhubungan dengan jago, kalau dia berhubungan dengan jantan, itu lalu naik lagi si telur itu bisa jadi dia itu tidak menetas. Kenapa? Karena dia sudah berhubungan dengan jantannya. Kenapa? Jadi hayam ge sarua tinggal nuju nyileung lemah teu hubungan jeung salakina. Dan ataupun di kita pun juga sama, orang yang sedang berdoa atau orang yang sedang puasa tidak boleh berhubungan dengan istrinya, tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Kenapa? Karena itu akan membuat si suami ataupun si saum itu menjadi batal, dan satu hari itu batal, itu harus diganti 2 bulan berturut-turut. Ketika dia itu harus digantinya. Itulah lamun dina hayamat nyileung, lamun nyileung eta pak, lamun hubungan langsung cacing calang hayamna. Dan rata-rata ayam dia diam 21 hari. Dia puasa perutnya, dia puasa seknya, dan dia puasa apanya? Panca indranya. Inilah yang disebut dengan puasa hayam. Kalau dalam bahasa kita disebut saumul khawas, yaitu orang yang berpuasa perutnya, orang yang berpuasa panca indranya. Tetapi hayam mah lamun beres puasa eta teh biasa dewe buka deui. Tangkege aya beres Ramadan jarada di dewe biasa Bu. Anu ngomongkeun batur jaralan deui biasa. Ya. Anu eta pun anu ngabohong jaralan deui. Ibu urang ngomongkeun batur engke cenah Syawal insyaallah. Ayeuna mah nuju puasa cenah. Kewe Syawal tanggal 2, arep teh nyawe tanggal 2 teh direncanakeun. Padahal menurut Ustaz, maaf ini ya, kata siapa tidak boleh Bu ngomongin orang lain? Mana we? Rek ngomongkeun batur mah moal naon bulan Ramadan. Ibu teh jeung para raid puasa jeung teu ngomongkeun batur bagi para raid. Silahkan, yang tidak boleh itu menjelekkan orang lain. Kalau ngomongin orang lain itu boleh begitu. Biasa ngabenerkeun teu? So, ngomongkeun batur nah teh kengeng bulan Ramadan. Bapak saripuh-ripuh ge sok sabulan ibu teh ngomongkeun batur. Nya puguh atuh hararaseup. Ibu ngomongin orang lain itu nggak masalah Pak. Yang nggak boleh itu ngejelekin orang lain. Kenapa? Kalau mengejelekkan orang lain itu ada unsur hasud dan ada unsur gib atau ada unsur benci. Kalau kita sekedar ngomongin orang lain itu tidak ada masalah. Sok ibu rek ngomongkeun batur mah cobinya ya ku Ustaz contohan ngene kamari tos ngupingkeun selama Ustaz sawios diulang-ulang arah pinter. Bu, boleh nggak nerangin jelek orang lain pada orang lain? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Nerangin jelek orang lain pada orang lain silahkan, nggak apa-apa. Cuman nerangin aja, kan kita bukan ngejelekan orang, nerangin jelek. Hiji lamun rek ngomongkeun batur hiji kudu aya batur, teu kaing sorangan. Lamun ngomongkeun batur sorangan eta teh sah, saon sababna? Cobi lamun ngomongkeun batur ibu nah nuju ngomongkeun batur nah nyarira sieun dosa Ustaz, nya moal dosa da sorangan. Paling ge lamun ngomongkeun batur nyarira naon sebabna? Nah, maka nu gelo mau dicatat amanah non markina, karena dia sedang apa? Sedang dia tidak punya akal sehat. Makanya ngomongin orang lain harus punya batur, harus dengan orang lain. Yang kedua, ngomongin orang lain harus tidak boleh pada orang yang tuli. Tekenging kan mutorek ngomongkeun batur kan mutorek anas 2 jam geus beres we kadamu teu naon ngomongkeun naon da kan mutorek. Jadi nggak boleh ngomongin orang lain. Mas satu harus ada teman, yang kedua nggak boleh pada yang tuli. Ada orang atau seorang istri datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya katanya saya mencintai atau saya berkawin dengan suami saya, tapi saya tidak mencintainya. Saya dipaksa kawin oleh orang tua saya, tetapi ternyata saya tidak mencintai. Kata orang tua, soke senaneng kawin we heula dan kege cenah kanon bogoh manuturkeun, abdi teh cenah dikawinkeun we cenah sugan teh bogoh rek nuturkeun dugikeun ka ayeuna lain bogoh ngadon ngewa cenah ya Rasulullah. Tuh eta nerangkeun batur. Sarogena tinggal diterangkan kepada Rasulullah gimana katanya, bagaimana ya Rasulullah. Dia mencari solusi kepada Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, kalau anda berumah tangga dan membenci suami anda, maka talaklah suamimu. Akhirnya apa? Dia pulang, ditalak suaminya. Apakah itu ngomongin orang lain? Ngomongin orang lain. Apakah dia menerangkan kejelekan? Ya. Apakah dosa? Tidak, karena mencari solusi dari Nabi.
mencari solusi dari Nabi. Itu puasa namina nu kieu teh. Nu kadua aya di jami ibu sumping ka Nabi. Naon sababna? Salakina petit. Namina Abu Sufyan. Abu Sufyan petit moal aya katalah zaman kapungkur. Pokona mah bakatin ku petit Abu Sufyan mah. Ari bahil mah petit ka batur, ieu mah sahih namina. Ari sahih mah ka batur petit ka sorangan petit. Nah eta sahih namina. Ya. Jadi duang teh eta we nyocolan dia. Lain meuli enog naon lebar cenah. Bapak mama tuh jeung enog meuli enogna lebar cenah kaluarna paneng kene gitu. Padahal kan buat dirinya, tapi dia sahih bu, buat dirinya saja dia korek. Akhirnya apa? Istrinya mengadu, ya Rasulullah, suami saya sahih katanya, dia tidak pernah memberikan resiko kepada saya. Ini ngomongin pak. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa sepengetahuan? Tuh, tinggal. Naon nyanak artos ke apaleun anu gaduhna, naon namina? Mau. Kenging teh senabi nyanak dicaroge tapi teu apaleun cenah. Kata Rasulullah, "Khudha bi qadri haqqiha." Silahkan ambil seukuran berapa hakmu menerima dari suamimu. Akhirnya dia ngambil karena kalau dia bilang suaminya enggak akan ngasih. Tuh eta ge sami Bu, nerangkeun gorengna salaki. Nu kieu kenging mangga. Matak ibu engkenya ye lamun salaki petit canak we eta ge lamun aya canakeunana. Lamun teu aya mah entong. Hanas digalaksak teu aya nanaon ganya. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah apa? Mengambil haknya. Ini juga ada. Satu lagi, ada yang laporan kepada Nabi. Kenapa? Karena dia seorang suami ataupun ahli ibadah, tetapi suaminya tidak pernah menyentuh dirinya. Namanya Abu Darda. Abu Darda mah ahli ibadah pak, hebat ibadahnya, tapi dia tidak pernah menyentuh istrinya. Begitu sudah rumah tangga, istrinya dibiarkan karena Abu Darda terlalu fokus ibadah, dan akhirnya istrinya mengadu kepada Salman. Katanya saudaramu, katanya Abu Darda, dia katanya fokus ibadah, tetapi aku tidak pernah disentuh. Akhirnya Salman datang dan membetulkan karakter itu. Akhirnya apa? Abu Darda kemudian dia beradu dengan istrinya kembali. Naon ibu? Eta teh ngomongkeun carogena. Kenge ngomongkeun carogege asal mencari solusi. Kasih kuring ge aya urang Depok, Ustad, abdi geus teu bahagia, naon caroge abdi gede gajina hampir 85 juta, lebet sadayana kana keuning. Tapi abdi teh tara dicabak ku caroge. Tuh, tinggal teu bahagia Bu. Loba duit tara dicabak teu bahagia. Aya di urang soreang ieu mah. Ustad alhamdulillah abdi mah sampun lanceuk, haben we nyabakan ngan tara boga duit. Nah, ulang soreang eta mah moal diwartosan urang manana mah. Tapi pokoknya mah nu laporan teh kitu. Artinya apa? Ternyata ibu, cari solusi itu, ngomongin orang lain itu bukan dosa karena dia mencari solusi. Dan ada lagi yang paling hebat, ada orang yang datang kepada Umar, dia ingin mengadu kepada Umar tentang istrinya yang cerewet. Katanya Umar, istri saya cerewet, kamu mau laporan karena istrinya cerewet. Lalu kemudian begitu dia datang di rumah Umar, ternyata istri Umar lebih cerewet daripada istrinya. Tadi narek curhat, RPT bojona langkung cerewet di batan bojo anjeunna. Akhirnya dia tidak jadi. Akhirnya dia itu pergi, lalu oleh Umar dipanggil. Hei, kesini katanya. Kenapa kamu pergi lagi? Umar, tadinya saya ingin curhat kepadamu tentang istriku yang cerewet. Ternyata aku dengar, ternyata kamu lebih cerewet istri kamu, lebih cerewet dari istriku. Aku tidak jadi. Dan engkau diam, katanya tidak membalas. Apa jawaban Umar? Mayunan istri nu cerewet mah tong dilawan atau suwe cenah cari. Namun sababna karena istrimu sudah lelah dua, lelah pikiran dan lelah fisik. Maka kalau istri diam saja, itulah obatnya. Nah itu Pak. Jadi lamun mayunan istri cerewet tong dibalas. Namun sababna karena istri memproduksi 20.000 kalimat di otaknya, sedangkan bapak-bapak 7.000 kalimat di otaknya. Lamun bapak kerek calangap awewe manggeus 50 kali keluar. Mata moal kuat mayunanana, mata atos we jempe. Tuh eta teh curhat nu kieu teh, Pak. Jadi ini ngomongin siapa? Ngomongin istrinya, ngomongin suaminya. Tapi dia tidak punya penting apa? Puasa. Yang disebut puasa ayam, puasa panca indera dan perutnya. Yang ketiga, ada yang disebut khawasul khawas. Itu yaitu dengan puasa apa? Puasa ulang. Inilah yang hebat. Yaitu seluruhnya berubah. Hidupnya berubah, attitude-nya berubah, karakternya berubah. Kalau dia ada perubahan dalam hidup, inilah yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rogima anturojulin idada khola syahru Ramadan suman salaho palam yukbar lahu. Nanti kata Nabi, ada orang-orang yang dia datang bulan Ramadan, beres Ramadan, tetapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Buku, Pak, oyong dihapunkan dosa ku Allah sasi Ramadan. Oyong sadayana sok
ku Ustad kasihannya ayeuna tong lamila teh. Hiji Allah mah Gopar, dua Allah mah Gopir, nu katilu Allah mah Apu. Itu sifat Allah. Kadang-kadang Allah menyebut Ghafurur Rahim, kadang-kadang Allah menyebut Ghafarun, kadang-kadang Allah menyebut Ghafir. Tapi ternyata Allah sangat jarang menyebut Afuun, Pak. Kenapa? Karena ternyata banyak orang di bulan Ramadan dia hanya sekedar diampuni, tetapi dosanya tidak dimaafkan oleh Allah. Aku seueur Pak jamin dihampura mang hampurannya dihampura nganu hese mang memaafkan dirinya. Kenapa? Makanya pada waktu di akhir bulan Ramadan Rasul mengajarkan doa apa? Rasul mengajarkan doa apa? Allahumma inni as'aluka, kan itu kan. Jadi Rasul mengajarkan innallaha afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu aja. Kenapa? Karena setiap di bulan-bulan Ramadan di akhir dan pada waktu akhir ganjil 21, 23, 25, 27, 29 Rasul mengajarkan itu. Innallaha afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus eta dibahas. Kenapa? Karena buat apa Allah ampuni kalau tidak memaafkan kita? Ustaz, naon bedana dihampura jeung dimaafkan? Kalau diampuni Pak, itu hanya di dunia. Kalau dimaafkan, nanti tulisannya di akhirat tidak ada. Semua tulisan-tulisan kita yang salah itu ternyata tidak ada. Tapi kalau diampuni oleh Allah, tulisan-tulisan di akhirat masih ada, tetapi ternyata di dunia saja diampuni. Tah eta teh engke teh seueur jalmi nu kitu. Jadi di dunia mah dihampura, tapi di akhirat ia tidak dimaafkan oleh Allah. Aya caroge galuh lepat ka urangnya. Ku caroge teh, ku ibu teh, mah hampura bapak, dihampura bapak cenah. Ngan ulah sakali-kali deui, tah eta teh nu kitu teh teu ngamaafkeun nu kitu mah. Kalau ibu betul tulus, bapak betul tulus, begitu mengampuni langsung maafkan. Kenapa? Karena yang mahal itu bukan mengampuni tapi memaafkan orang. Di bulan Ramadan ini maaf, ibu, bapak bukan saling memaafkan, bukan saling mengampuni. Maka engke begitu pernah dina Idul Fitri sanes cili hampura sanes. Da jalmi mah bulan Ramadan terus dihampura ku Allah. Komo jeung aya nu kieu begitu gabluk teh cenah. Mangga abdi nyangakeun dosa ditambisna dosa adieun. Jadi cili naon ieu teh? Jadi cili teh meuleungkeun dosa. Atuh bulan Ramadan teh lain beres dosa, Bu. Kalau naon dosa itu pindah ka urang. Nu urang dibikeun ka ditu. Nah jadi gitu, kalau kita bertemu dengan teman itu sudah diampuni oleh Allah, tetapi kita saling memaafkan dan ternyata doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ketika kita bertemu dengan orang ketika Idul Fitri, ada 3 poin. 1, tidak boleh saum pada tanggal 1 Syawal, itu tidak boleh ya, agar kita dimaafkan Allah. Maaf ya, tidak boleh saum pada tanggal 1 Syawal. Wayah nanya ulah wakang ngodohan tanggal 1. Tanggal 1 Syawal nyawalan teh kayaknya Bu. Kenapa? Karena kata Rasulullah Rasul mengharamkan puasa pada tanggal 1 Syawal. Tidak boleh. Cuman ini masalah napa? Syawalna ieu teh ayeuna teh beda-beda. Tapi tanggal 1 mah sami sadayana nu beda teh poena, aya nu Jumaah, aya nu Sabtu da gitu. Maka ibu pada milih nu mana? Naon margina eta teh ngepek kana naon? Karena tanggal 1 Syawalnya akan berbeda. Bagi yang Jumat, 1 Syawalnya Jumat dan tanggal 2 itu adalah 2 Syawal. Dia sudah boleh ngodolan, dia boleh nyawalan. Tapi bagi yang tanggal yang Sabtu, dia apa? Dia akan ambil apa? Maka yang tanggal 1-nya Sabtu dan dia tanggal 2-nya adalah hari Minggu. Tetapi yang paling pokok ibu bapak ambil keyakinan, karena tadi saya ngobrol, ternyata aya urang Ciamis bade cerai jeung salakina kusabab bunga lebaran beda wae. Pak Ustad abdi tos teu kieu cenah naon jeung salaki beda wae cenah lebaran abdi teh cenah. Abdi Rebo salaki Kemis cenah. Abdi Kemis salaki Jumaah cenah. Jadi abdi teh ulah taun kieu we. Nah atuh teh mah di hayang cerai mun cenah ada teu raos cenah. Abdi cenah tinggali ngupat salaki ngahulang. Salaki ngupat abdi cenah ngahulang. Sakapeung mah cenah bentrok wae. Tuh tinggal Bu beda lebaran wae teu saimbang mah bakal kitu. Tapi bagi kita adalah apa? 1 itu. Yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan supaya kita dimaafkan oleh Allah? Rasulullah menyampaikan, ada hadis dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidak boleh sengaja ziarah pada tanggal 1 Syawal. Ya. Nah Rasulullah an ziyarati fi yaumil ain. Tidak boleh sengaja, bukan tidak boleh ziarah, bukan.
tidak boleh sengaja, yaitu apa? Ziaratil kubur fi yaumil id. Tekenging naon sababna? Lamun ibu bapak bade ziarah mangga ngantong nangtoskeun tanggal hiji sakitu we. Ustaz abi mah ya waktosna lebaran cenah ziarah mah mangga we teu naon. Cuman yang tidak boleh kata Rasul apa? Menetapkan ziarah tanggal 1 Id begitu. Eta mah teu kengeng Pak. Sabab ayeuna seueur jawi nu ngahaja we. Itu artinya dia diampuni tetapi tidak dimaafkan oleh Allah. Jeung ziarah nanti di kuburan teh da lain ziarah. Kudu namanya urang teh minta hampura ka Allah, kudu nama ceurik ieu mah sarelpi geura coba. Di sisi kuburan teh ngado jepret. Alhamdulillah hari ini saya sudah di makam orang tua saya. Semoga saya katanya bisa menyusul. Eta teh bu jepret keur share ka mamana. Nah jeung jadi di paroto, atuh di kuburan teh patelek padu di paroto. Padahal kata Rasulullah fazuruha, silakan ziarah. Tudakirul maut, agar kita mengingat mati. Yang tidak boleh itu menetapkan hari Id untuk ziarah. Seperti menetapkan saum pada hari Id itu tidak boleh. Karena saya nama, karena kita ingin dimaafkan oleh Allah ya, dan kita tidak mau sekedar diampuni, tetapi ingin dimaafkan oleh Allah. Tapi bagi bapak ibu yang kemudian tidak ada waktu kecuali tanggal itu beda lagi urusannya. Kenapa? Karena tidak ada waktu kecuali hari itu. Tapi sengaja menetapkan hari itu yang tidak boleh. Ketiga, nah yang ketiga, siapa yang dia diampuni tapi tidak dimaafkan? Yang dia ukukul walidaini, yang ternyata si anak itu ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Kalarsan tahun kamari kasih kuring aya nu langsung usumping naon margina karena orang tuanya langsung pikun ketika anaknya tidak mengunjungi pada waktu itu. Kalau usah dianjurkan anak-anak pada tanggal 1 ini itu kunjungi orang tua kita. Kenapa? Ngarah ku Allah selain diampuni, Allah pun memaafkan kita. Bade ka Tasik moal cenah mah naha ieu cenah da teu kengeng nuju PPKB. Nah, isnada dunju teu kenging cenah kadinya. Akhirnya apa? Ibunya menginginkan anaknya pulang. Begitu dia tidak bisa pulang karena pada waktu itu ada corona. Apa yang terjadi? Ibunya langsung pikun, Pak. Langsung pikun. Dalam jangka waktu 30 menit lalu ibunya pohok kasadayana. Lalu ditelepon. Emak cenah jadi teu emut sasaha. Begitu dia datang ke sana ternyata bisa ibunya sudah tidak ingat anaknya. Ternyata apa? Luar biasa, Pak. Dina dintenan idmah sepuh teh peryogi kasumpingan putrana. Dan ini harus kita lakukan. Kenapa? Agar dimaafkan. Kade entong wakang ngunjungi nu lain kakolot heula. Neng nya ya puntennya supados naon supados lulus sagalana, supados ku Allah dipas dimudahkeun. Engke dina ieu teh sumpingan heula sepuh, mungkin heula hakura sepuh. Ieu mah geuranya ari jeung kabogoh mesti heula di WA ari kolot can papangi. Maka orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala plus dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja Bapak Ibu ya materinya, jangan terlalu panjang. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Tapi Ustadz memberikan sebuah respon yang sangat hebat. Mudah-mudahan SMK Farmasi yang sekarang kita sedang duduki sekarang, mudah-mudahan semakin sukses, semakin berhasil, dan anak-anaknya dia cepat menjadi manusia-manusia yang berharga di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya kira itu saja. Mungkin ini bekal untuk kita Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila Ustadz menyampaikan materi selama beberapa kali di SMK ini, dan insya Allah 1 tahun ini, mungkin Pak Haji sudah 3 kali kalau tidak salah Ustadz di sini. Dan insya Allah selalu ingin bertemu, tetapi kalau saya namanya pernah, insya Allah biasa nyambung deui. Dan saya dengar di luar, saya sering keliling ke berbagai sekolah. Alhamdulillah SMK ini sudah terdengar luar biasa. Anak-anaknya sering banyak yang diterima katanya di Parang ataupun di apotek-apotek. Berarti ini luar biasa, sukses luar biasa ya. Dan insya Allah Ustadz ikut bantu untuk mendoakan dan mensupport kalau seandainya nanti ke depan kita bisa bersilaturahmi kembali. Usah didoakan sadayananya cing ngarageuk milik, cing digampilkeun rezekina ku Allah, cing saroleh solehah, dan kita nanti dikumpulkan nanti pada yaumul kiamah di tempat yang sama. Saya kira itu. Mohon maaf kebetulan langsung ke majalah ya Pak Haji insyaallah, dan saya tidak akan sampai selesai
dan silahkan untuk dilanjutkan acara di SMK, mudah-mudahan sampai selesai nanti buka sukses dan lancar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz.